Amen. Shalom semuanya. Si Tuhan. Ya, belum terlambat juga. Selamat Paskah buat saudara yang baru melayani minggu yang lalu. Baru kita peringati minggu yang lalu. Nah, saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu hal yang saya kira sangat relevan dan penting. Karena ini akan mempersiapkan kita, saudara, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Nah, saudara, saya tergerak hari ini menyampaikan sebuah topik, bagaimana menghadapi masa sukar di akhir zaman ini. Nah, kita langsung saja akan membaca 4 ayat dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, kita mau baca bergantian boleh beberapa ayat ini. Saya mulai ayat 7, saudara baca ayat 8, dan bergantian sampai ayat 10 sama-sama kita baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut sama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, yang percaya katakan apa, saudara? Amin. Nah, saudara, Petrus menuliskan surat Petrus ini, ya, intinya adalah kalau kita mau ikut Yesus jadi murid Kristus, kita akan menderita, saudara. Akan menderita. Nah, terutama kalau kita hidup di akhir zaman. Karena orang Yahudi percaya, ya, sesuai dengan saudara Daniel 12 ayat 1 dan ayat 2, bahwa pada akhir zaman sebelum datangnya Kristus harus terjadi masa kesesakan yang besar. Itu orang Yahudi percaya itu, saudara. Petrus mengingatkan orang-orang percaya bahwa di akhir zaman kita akan mengalami penderitaan-penderitaan. Nah, ini cocok dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Mari kita lihat, saudara, ya, saya hanya menyinggung aja. Nanti saudara baca di Matius 24 ketika murid-murid bertanya, "Tuhan, ya, kapan engkau datang kembali dan apa tanda-tandanya? Apa tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia ini?" Maka Yesus kasih tanda-tandanya, ya, akan ada penyesatan, ya, akan ada peperangan, saudara. Nah, hari-hari ini kita lihat, saudaraku, peperangan, ya, dan apa yang terjadi ini, Tuhan Yesus bilang begini, saudara, kamu akan dengar deru perang, kabar tentang perang, berawas-awaslah, jangan gelisah. Ya, sebab hal itu harus terjadi, harus. Itu enggak bisa dibatalkan, saudara. Ya, tapi itu baru permulaan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lalu dia lanjut membahas tentang akan ada kelaparan di sana sini, gempa bumi dan balas sampar. Tapi dia bilang gini, saudara, itu barulah permulaan penderitaan. Wow, berarti akan ada penderitaan yang lebih besar. Ayat berikutnya menjelaskan penderitaan yang besar itu apa? Kamu akan dibenci oleh segala bangsa. Akan ada aniaya global, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudaraku? Nah, ini perhatikan, saudara. Dan banyak orang akan murtad.
Nah, kata murtad di situ saudara adalah skandalizo. Banyak orang akan terluka. Nah, perhatikan ya, ini penting saudara. Banyak orang akan terluka dan saling membenci dan saling menyerahkan. Habis itu apa? Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Siapa yang disesatkan? Yang suka kepahitan itu. Siapa yang disesatkan? Yang terluka itu, nggak mau sembuh-sembuh saudaraku. Dan terus apa yang dikatakan saudara? Karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, lalu dibilang gini, tetapi barang siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Ya, siapa yang akan diselamatkan? Orang yang tetap jaga, tidak mau kepahitan, saudaraku. Tetap jaga, enggak mau izinkan luka-luka itu terus di dalam hatinya. Orang yang jaga dirinya supaya tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Itu yang akan bertahan sampai akhir. Dan satu lagi Tuhan bilang, ini tanda yang terpenting. Dan Injil kerajaan harus diberitakan kepada segala bangsa sebagai kesaksian. Artinya amanat agung mesti selesai dulu saudara. Yesus baru datang. Nah inilah tanda-tandanya. Nah kalau kita lihat tanda-tandanya saudara, wow sudah dekat sekali. Perang yang ada ini saudara, ya sangat mungkin sedang menuju kepada Yehezkiel 38. Saudara. Ya, nanti saudara di situ dibilang saudara ya Persia ya ikut perang Edom. Edom itu kelompok-kelompok radikal saudaraku di sekeliling Israel. Ya, itu akan saudaraku ya nanti mereka semua bangsa-bangsa di sekelilingnya akan benci Israel. Nah, saya baru tadi dengar kabar saudara PBB ya ada 70 lebih bangsa sudah mengecam Israel karena Israel hajar Lebanon saudara. Ya. Dan nanti saudara bangsa-bangsa akan benci Israel saudara. Dan mereka akan serang Israel dari Lebanon. Serang saudara. Ya, tapi Tuhan akan bela Israel. Ya, tentara yang menyerang ini dari bangsa-bangsa sekelilingnya akan saudaraku binasa kena gempa bumi yang paling dahsyat. Ya, nah itu akan terjadi saudaraku, kemungkinan udah dekat sekali saudara. Saya enggak meramalkan, tapi kalau kita baca tanda-tanda ini saudara, ya kita sedang hidup di masa apa saudaraku? Penderitaan. Dan akan ada penderitaan yang lebih besar. Itu yang kita mesti jaga-jaga. Penderitaan yang saudara berkaitan dengan apa yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Nah itu sebabnya saudara, Petrus memberi kita nasihat bagaimana kita bisa menghadapi masa penderitaan besar ini. Apa kunci untuk menghadapi masa penderitaan besar ini? Nah hari ini kita akan lihat ada 3 kunci yang kita mesti praktekkan untuk menghadapi penderitaan besar ini. Kalau saudara praktekkan 3 kunci ini, saudara akan melewati zaman yang sulit ini. Yang pertama, mari kita lihat saudaraku, ya dikatakan dalam ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah yang pertama kalau saudara mau bisa melewati masa penderitaan besar ini, kuncinya berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, kita seringkali berdoa
tapi enggak tekun. Senin berdoa, Selasa bolong. Rabu berdoa, Kemis lupa, seminggu enggak berdoa, bilang sama sebelahnya, saya kenal orang itu bilang. Nah itu enggak tekun saudaraku. Ya, nah ada orang tekun tapi enggak sungguh-sungguh saudara. Doanya agamawi, doanya tidak menghasilkan impact apa-apa saudaraku. Karena hanya agamawi, karena dia enggak tahu apa itu doa. Nah saudara, 1 Petrus 4 ayat 7 ini ya menulis kata berdoa adalah proseu homai, bukan proseu siomai, bukan. Proseu homai artinya ya berdoa di hadapan muka Allah ya sesuai dengan kehendak Allah. Itu saudara, ini doa yang powerful di hadirat Allah. Doa ya dengan praktek coram Deo, saudara, di hadapan muka Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, doa begini tuh bagaimana, saudara? Nah, Petrus sudah menyampaikan pesannya 2000 tahun yang lalu. Ada banyak orang di akhir zaman gak bisa berdoa, saudara. Kenapa? Karena gak tenang. Makanya supaya tenang dia harus menguasai diri. Nah di akhir zaman ini saudara, ya kita dibuat tidak tenang karena banyak distraction. Ya, distractionnya datang dari mana? Dari sosial media saudara. Ya, media sosial ini saudara yang mengganggu kita. Kita distracted. Makanya kalau saudara mau praktek doa, harus praktek disiplin tenang saudara. Ya, belajar tenang. Kita enggak tenang. Karena begitu bangun pagi saudara, kita bukannya langsung coram Deo, tapi coram Facebook, coram Netflix, coram apalagi saudara IG, ya, coram TikTok. Ya, akhirnya TikTok. Coba deh kalau coram TikTok dulu, habis itu saudara udah gak bisa berdoa, udah gak tenang. Kita mesti belajar tenang. Karena itu saudaraku, ya kuasai penggunaan sosial media ini saudara. Kita harus praktek disiplin berdoa. Nah, gimana supaya kita berhasil berdoa? Next, satu kali saudaraku kita lihat murid-murid ya dalam Lukas 11 ayat 1, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid minta diajarin doa. Lalu Yesus doa apa saudara? Ajarin muridnya. Doa Bapa kami. Ya, kalau kita enggak doa Yabes kalau kita. Kenapa? Lebih menjanjikan doa Yabes. Doa Bapa kami berilah makanan hari ini secukupnya. Ya, kurang menjanjikan. Kita ini kepo saudara. Oke, doa Yabes itu enggak diperintahkan kita lakukan. Ya, tapi yang diperintahkan suruh doa Bapa kami enggak dilakukan. Bilang mas sebelah, suka kepo kita saudara. Makanya doa kita enggak ada impactnya. Doa Yabes buat Yabes, saudaraku. Itu konteksnya buat Yabes. Tapi doa Bapa kami buat kita semua murid-muridnya. Yang amin 3. Ya, praktek doa Bapak kami, saudara. Saya tiap hari doa Bapak kami dengan istri saya praktek. Ya, maksudnya bukan hafal aja, bukan. Isinya didoakan. Nah, lalu Tuhan Yesus cerita satu perumpamaan. Kita mesti tekun, ya, meminta, mencari, meminta, mengetuk, mencari. Ya, pokoknya 3 kata itu saudara. Lalu dia tutup dengan kata-kata begini. Nah ini powerful saudara. Ayat yang ke-13.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, maksudnya Tuhan gini, kalau kamu mau berhasil berdoa, harus minta pertolongan Roh Kudus. Kalau enggak, kamu enggak mungkin bisa berdoa. Nah, ini di akhir zaman kita harus berdoa dalam roh. Pray in the Spirit, saudara. Ya, nah baru kita bisa melewati masa penderitaan yang kita sedang alami. Nah, mari kita lihat bahwa ini cocok dengan ya di dalam Roma 8. Ya, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Nah, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, ayat ini bilang apa, Saudara? Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Ya, kalau terjemahan baru bilang kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Ya. Nah, atau kita nggak tahu apa yang perlu kita doakan karena kita lemah, Saudara. Ya, kita masih hidup dalam tubuh ini yang penuh kelemahan. Yesus bilang roh berkehendak tapi tubuh atau daging itu lemah. Ya. Nah, maka waktu konteksnya Roma 8 apa, Saudara? Roma 8 itu kalau kamu mau ya hidup dalam roh, kamu akan mengalami penderitaan-penderitaan. Ya. Nah, waktu penderitaan itu datang, ya, maka Paulus bilang kamu mesti berdoa dalam roh supaya Roh Kudus menolong engkau dalam penderitaan-penderitaan kamu. Nah, Saudara, jadi Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk mengatasi penderitaan-penderitaan yang kita alami. Saudara tahu ikut Tuhan itu penuh penderitaan? Nah, yang bilang amin udah ngalamin, betul? Atau yang kebanyakan udah dipengaruhi sama teologi kemakmuran, biasanya nggak percaya. Nah, orang yang nggak percaya penderitaan, dia paling menderita nanti, Saudara. Karena dia kaget, kok ada ya penderitaan. Oh iya, Saudara, kita harus mengalami penderitaan. Tanpa penderitaan, kita nggak bisa diubahkan serupa dengan Kristus. Konteks Roma 8 adalah, Saudara, kita harus mengalami penderitaan-penderitaan. Tapi waktu kita mengalami penderitaan-penderitaan, kalau kita berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, maka dia bilang apa? Tetapi rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Waktu kita ditolong oleh Roh Kudus, Saudara, katanya Roh Kudus sendiri berdoa di dalam kita. Nah, bagaimana Roh Kudus berdoa di dalam kita, Saudara? Dia mengurapi roh kita, Saudara, sehingga ya bersama dengan roh kita, melalui roh kita, dia mengeluarkan keluhan-keluhan yang tidak dapat diucapkan ya oleh bahasa manusia, bahasa yang dimengerti oleh manusia. Berarti bahasa apa, Saudara? Bahasa roh. Makanya kalau Roh Kudus mengurapi roh Saudara, ya, dia akan berdoa di dalam kita lewat bahasa roh, Saudara. Nah, doa-doa yang demikian itu powerful. Ya, ayat 27. Allah tahu isi hati semua orang
Ia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh rohnya ketika roh itu menaikkan doa bagi kita, umat yang sudah disucikan Allah, permohonan roh itu selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Maka waktu kita mengalami penderitaan, saudara, Roh Kudus tolong kita, saudara. Dia berdoa, ya, mengurapi roh kita sehingga roh kita mengeluarkan kata-kata keluhan-keluhan yang tidak bisa dimengerti oleh bahasa manusia, saudara. Nah, lewat doa-doa ini, saudara, maka ini kan doa yang dipimpin Roh Kudus, betul? Doa yang diurapi Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus yang berdoa di dalam kita, dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita nggak bisa kontrol, saudara, bahasanya. Ya, makanya kalau kita berdoa hanya pakai bahasa Indonesia yang dimengerti, kita cenderung kontrol doa kita. Coba kalau penderitaan datang, saudara, kita hanya doa pakai akal, yang nggak salah, kita juga mesti berdoa pakai akal. Tapi biarlah akal kita diurapi Roh Kudus, amin. Tapi kalau kita hanya berdoa pakai akal, kita cenderung kontrol doa kita. Waktu kita mengalami penderitaan, kita pasti doanya begini, Tuhan, lalukan penderitaan ini dari aku, Tuhan. Tuhan, jangan aku mengalami penderitaan-penderitaan, Tuhan. Kita cenderung doanya gitu. Dan itu doa yang gak sesuai kehendak Tuhan. Tapi karena kita nggak bisa kontrol, Roh Kudus berdoa di dalam diri kita, maka Roh Kudus berdoanya begini, Tuhan, Edileo sedang mengalami penderitaan-penderitaan, Tuhan. Tolong dia, Tuhan. Ya, lewat penderitaan ini, Tuhan, ya, apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Itu konteksnya, ya. Nah, supaya Tuhan lewat penderitaan ini, Edileo diubahkan makin serupa dengan Kristus. Dan lewat penderitaan ini, ya, Engkau tolong dia, Tuhan, dan dia akan tahu tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Tuhan jadikan Edileo bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Itu Roma pasal 8, saudara mengerti? Makanya kunci menghadapi penderitaan adalah berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Ya, nah praktekkan ini, saudara. Itu sebabnya kalau kita lihat lagi satu ayat, Yudas 1 ayat 19 sampai 20. Nah, ini saudara nubuatan dari Yudas bahwa nanti pada akhir zaman akan datang pengejek-pengejek ke dalam rumah Tuhan, ke gereja. Nah, orang-orang ini siapa? Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ngeri enggak, saudara? Ini yang bikin gereja makin susah. Nanti di akhir zaman masuk, ya, ini Kristen-Kristen palsu, saudara. Mereka pikir mereka lahir baru, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka datang ke gereja bikin masalah, bikin perpecahan, saudaraku. Ya, karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Nah, tetapi kamu, siapa kamu ini? Saudara-saudara yang kekasih, ini kamu yang lahir baru. Ya, kamu yang lahir baru, saudara-saudara, itu bukan saudara, itu Kristen palsu, hati-hati. Ini yang bikin susah gereja, saudaraku. Pencemooh di akhir zaman ini. Ya, tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman datang dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Makanya kita mesti dengar firman pengajarannya Yesus, ya, tentang kerajaan Allah. Ya, pengajarannya Yesus Matius 5, 6, 7 itu penting kita dengar terus.
Ya, bangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan ini nggak bisa dipisahin. Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, orang yang mau bertahan di akhir zaman bukan hanya kuat di teaching, tapi harus berdoa dalam Roh. Ya, nah makanya kita banyak berdoa dalam Roh, saudara. Ya, kalau enggak kita enggak bisa lewat zaman penderitaan ini, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, sangat menderita hari-hari ini, sangat. Ya, tapi waktu kita berbahasa roh, kita sering berdoa dalam roh, saudara. Wow, kita dikuatkan oleh Tuhan. Roh Kudus berdoa di dalam kita, saudara. Menguatkan kita sehingga kita bisa mengatasi penderitaan apapun. Waktu saya kena COVID-19, saudara, ya itu benar-benar menderita, saudara. Ya, saya udah 12 hari nggak bisa tidur, saudara. 12 hari nggak bisa tidur itu berat loh, saudara. 5 hari terakhir, saudara, lebih berat lagi, saya masuk ICU. Tiba-tiba saturasi saya turun dari 92 jadi ya 60. Ya, 60, saudara. Kalau 50 itu bukan lagi koma, koit. Kalau 50, saudara. Dokter panggil, istri saya dipanggil, anak saya dipanggil, semua saudaraku, ya penatua dipanggil. Pak, ini Pak Edi ini bahaya. Sewaktu-waktu dia bisa dipanggil Tuhan, meninggal. Ya, jadi dokter bilang nggak ada cara lain, berdoalah katanya. Dokternya Kristen, saudara. Berdoalah. Nah, waktu itu saya ingat, saudara, saya didoakan waktu itu di mesbah doa pagi. Ya, saya ingat ribuan orang doain saya, saudara. Ya, thank you saudara-saudara doain saya. Yang nggak doain juga thank you. Nah, saudara doain saya dari mana, saudara? Dari bahasa roh. Tahu nggak, saudara, ketika kita berbahasa roh, kita sebenarnya saling berdoa untuk orang-orang kudus yang sedang menderita. Ya, kita saling mendoakan. Makanya kalau seluruh gereja berdoa dalam bahasa roh, itu dahsyat, saudara. Nah, saya merasakan, ya mungkin Pak Ari juga mantan ya, Pak Ari ya, kita mantan. Mantan COVID, saudara. Ya, didoain, saudaraku. Itu benar, saudara. Saya berasa, waktu saya didoain terus saya ingat ayat ini, saudara. Doalah dalam roh. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai, saudaraku, serahkan diri saya mulai, tiba-tiba saya dilawat Roh Kudus, saudara. Saya berdoa 4 jam penuh, ujian penyembahan bahasa roh, bahasa Indonesia dua-duanya ya. Nah, tiba-tiba jam yang terakhir, saudara, saya berdoa 1 jam penuh. Saya nggak ngerti itu bahasa roh yang saya belum pernah ucapkan sebelumnya. 1 jam penuh itu keluhan-keluhan dari dalam hati saya, saudara, yang tidak bisa dimengerti oleh bahasa manusia. Setelah 1 jam itu, saudara, tiba-tiba tenang, saudara. Tapi saya masih batuk. Tiba-tiba tenang. Terus Tuhan bilang, nah praktek dong, kamu ngajar iman yang memindahkan gunung, kamu praktek. Oh ya udah, Tuhan mau aku praktek, iya. Gimana Tuhan? Tengking virus COVID-19 itu, dan perintahkan batuk itu untuk berhenti. Benar, saudara, saya bilang dalam nama Yesus berhenti batuk. Saudara tahu apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa, masih batuk. Tuhan bilang terus lagi. Terus saya tengking terus, saudara. Kira-kira di atas 12 kali, saya lupa 13 atau 14 kali, tiba-tiba waktu saya tengking stop, saudara. Batuknya stop, dan sejak hari itu sampai sekarang enggak pernah lagi saya batuk seperti itu. Dan ajaibnya, saudara, hari itu juga saya bisa tidur nyenyak.
Saya bangun-bangun, dokter Kristennya datang, dia bilang gini, Pak, ajaib Pak, saturasi Bapak naik dari 60 jadi 92. Ini mujizat, coba Pak Edi saya cek. Dia cek, loh kok paru-parunya Pak Edi bagus. Udah putih semua saudara paru-paru saya sebelumnya. Tiba-tiba beres paru-paru saya. Dia bilang, Pak Edi kalau ini begini terus nanti malam Pak Edi udah dipindahin ke ruang yang biasa. Ya benar saudara, malam itu juga saya pindah ke ruang biasa, keluar dari ICU. Dan 3 hari kemudian saya udah di rumah, sembuh total saudara. Nah saudara, itu mujizat saya bisa mengatasi penderitaan saya. Kemarin ada seorang jemaat saudara, ini di LA, ini jemaat Abalef. Dia pengusaha, seorang wanita. Nah saudara, dia sebelum percaya Tuhan, dia banyak penyakit saudara. Nah dokter bilang penyakit dia itu gak bisa sembuh lagi saudara. Begitu parah, dia kalau sakit itu seluruh badannya bisa sakit. Dan dia udah gak ke gereja, udah gak ibadah saudara. Ya beberapa bulan terakhir. Nah kami concern sekali lalu kami besukin dia saudara. Ya dan dia cerita, Pak Edi, saya hidupnya sangat mengerikan. Penyakit saya tiba-tiba kambuh Pak Edi. Dan sakit Pak Edi, sakit sekali. Ditambah bisnis saya sedang dalam bermasalah semua. Apalagi perang ini Pak Edi, saya makin stres. Pak Edi saya udah sebulan gak bisa tidur. Saudara sebulan gak bisa tidur. Saya bilang gak bisa, 5 menit juga gak bisa Pak Edi. Makanya mukanya sedih sekali, dia saudaraku mukanya ya sangat berat penderitaan ini. Dia bilang, Pak Edi apa yang saya mesti lakukan Pak Edi. Saudara sebulan gak bisa tidur loh. Makanya kalau saudara bisa tidur mesti bersyukur, amin. Cuman jangan tidur di ibadah, oke? Jangan mentang-mentang bisa tidur, wah karunia tidur, saya karunia tidur Pak Edi. Jangan. Dengerin firman hari ini. Coba lihat kiri kanan ada punya karunia tidur saudara. Nah akhirnya saudara, nah Tuhan ingetin saya. Ajarin dia Roma pasal 8:26 ini. Ya, apa yang saya mesti lakukan? Saya ajarin dia. Kamu terus bangun hubungan sama Tuhan. Nah saya cerita pengalaman saya waktu COVID. Akhirnya dia nangkep. Dia bilang, Pak Edi saya mau didoain supaya saya penuh Roh Kudus. Mau kamu? Ya, tandanya adalah kamu berbahasa roh. Dan setelah kamu berbahasa roh, kamu mesti terus gunakan bahasa roh itu. Iya, mau saya. Udah saya tumpang tangan, dia penuh Roh Kudus, dia berbahasa roh. Dan dia mulai praktek saudaraku, mulai dari 10 menit dulu dia bahasa roh. Kemudian naik lagi setengah jam, naik lagi sampai dia bisa 1 jam. Bahasa roh terus saudaraku, dan terus-terusan praktek bahasa roh, lagi nyetir bahasa roh, lagi masak bahasa roh, praktek terus. Ya, kamu terus berbangun hubungan, berdoa dalam roh. Dia praktek. Nah, sebulan kemudian saudara, saya kunjungan lagi waktu mau pulang, kaget saudara. Dia lari ketemu saya, mukanya bercahaya saudara. Saya dalam hati, makan daun apakah? Ya, kalau kata orang Papua, ya, mukanya saudaraku bercahaya. Dia bilang, Pak Edi, saya udah datang ibadah. Ya, saya khotbah ibadah, dia ada di situ, saudara. Dia bilang, Pak Edi tahu enggak? Sejak saya praktek bahasa roh, Pak Edi, dahsyat Pak Edi, masalah saya belum beres. Penyakit saya belum dicek sembuh apa enggak. Tapi Pak Edi saya begitu tenang, damai sejahtera. Itu yang Alkitab bilang, damai sejahtera yang melampaui akal akan mengawali hatimu. Dan saya tenang Pak Edi, sejak saya praktek bahasa roh, tahu enggak Pak Edi? Saya bisa tidur. Saya tanya berapa lama kamu tidur? 7-8 jam.
Sebelumnya 5 menit aja saya nggak bisa tidur. Saudara, dan dia sukacita, dia begitu berapi-api di dalam Tuhan. Nah saudara, berdoa dalam roh itu kunci untuk kita menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita sedang alami. Ada yang bilang amin? Nah lanjut, kita karena waktu kita nggak banyak, ya kita langsung aja saudara, kita lihat yang kedua, kunci yang kedua. Bagaimana kita saudara bisa menghadapi masa sukar di akhir zaman. Ingat, tadi isunya apa? Penderitaan yang besar itu adalah banyak orang akan kehilangan kasih mula-mula. Ya, saling membenci dan saling menyerahkan dan kasih menjadi dingin. Makanya kunci yang kedua kalau saudara mau bertahan sampai Yesus datang, ya ayat 8 sampai ayat 9. Tetapi yang terutama, bilang yang terutama. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah yang kedua kalau saudara mau bertahan di akhir zaman ini, harus saling mengasihi sungguh-sungguh. Bilang sungguh-sungguh. Nah, gimana saling mengasihi sungguh-sungguh itu? Kalau saudara bisa menutupi banyak dosa. Nah, kasih itu buktinya saudara mengasihi adalah kalau saudara bisa menutupi banyak dosa. Ya, bagaimana suami istri bisa saling mengasihi sungguh-sungguh kalau kalian bisa saling menutupi banyak dosa. Nah, apa artinya menutupi banyak dosa? Nah, ini banyak orang Kristen nggak ngerti. Ya, nah ini diambil dari konsep perjanjian lama. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, saudara mesti baca ini dari kacamata konteks perjanjian lama. Jadi gini, kata menutupi saudara dalam bahasa perjanjian lama adalah kausau. Kausau itu artinya gini, ya sesuatu yang di cover, ditutupi. Misalnya ditutupi pakai kain atau pakai cairan, ya itu kausau. Yang kedua, kausau juga punya arti kalau orang nggak punya pakaian telanjang, ditutupi ketelanjangannya saudara, itu juga kausau. Nah konsepnya gini saudara, di perjanjian lama kalau orang berbuat dosa, dia datang sama imam bilang, Pak Imam tolonglah saya berbuat dosa. Nah apa jalan keluarnya? Imam akan mengorbankan binatang, darahnya diambil, lalu darah itu menutupi dosa orang itu saudara. Artinya saudara, darah itu mengampuni dosa orang itu. Nah, karena ini konsep datangnya dari mana? Ya, lihat dari ya kita lihat next saudaraku. Ya, itu dari kejadian yang ada di Taman Eden. Saudara masih ingat di Taman Eden ya, siapa saudaraku? Adam dan Hawa telanjang karena berbuat dosa. Ya, lalu mereka ngumpet nutupin ketelanjangannya pakai daun ara. Tuhan panggil, Adam, Hawa sini. Ya, tanggalkan pakaian daun ara itu. Lalu Tuhan mengambil kulit binatang menutupi ketelanjangan mereka. Nah, ini dia kata yang sama, menutupi ketelanjangannya. Ya. Jadi saudara, ini nubuatan tentang satu hari kelak ya akan datang anak domba Allah yang akan disembelih. Dan karena korbannya di kayu salib, akibat dosa kita saudara, ketelanjangan kita ditutupi oleh saudaraku pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu. Ya, jadi
Kata menutupi banyak dosa bisa diterjemahkan mengampuni banyak dosa. Nah, dari mana kita lihat? Ya, TSI menerjemahkan demikian. Yang paling penting di atas semuanya, kamu harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Perhatikan, sifat saling mengasihi akan mendorongmu untuk saling memaafkan. Jadi saudara, kasih menutupi banyak dosa itu artinya gini, kasih mengampuni banyak dosa. Ya, coba tanya sama sebelahnya, berapa banyak dosa kamu sudah ampuni dari pasanganmu? Nah, saya mau cerita saudara, buat saya yang harus saya ampuni paling banyak dosanya adalah istri saya. Ini langsung pada begini ya. Dengerin tuh. Nah itu saudara. Itulah tanda engkau mengasihi seseorang saudara. Kalau engkau bisa mengampuni banyak dosanya. Nah ini. Makanya kita mesti terus menerus setiap hari belajar saling mengampuni. Mengampuni itu harus jadi gaya hidup. Kita sering mengampuni tapi kita bilang, Pak Edi, saya udah capek hati sama pasangan saya. Udah 7 kali dia nyakitin saya. Sekali lagi Pak Edi, udah hilang kesabaranku. Sekali lagi tidak ada ampun lagi. Ya, gue udah 7 kali ngampuni dia. Nah ini sama kayak kita lihat berikutnya saudara. Satu kali Petrus tanya sama Tuhan. Ya di dalam di dalam Matius 18, 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah ini konteksnya, saudara, Yesus bilang gini, kalau saudaramu berbuat dosa 7 kali dalam sehari, dan dia datang padamu dan menyesal, kau harus ampuni dia. Jadi Petrus bilang, Tuhan saudaraku bikin dosa sama aku berapa? 7 kali sehari dosanya sama. Ya Tuhan, sebenarnya berapa kali batasnya Tuhan, gue udah gak kuat, gue pengen bales. Ya, Tuhan bilang apa? Mari kita baca ayat ini. Ya. Ya, lalu Yesus bilang apa? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Yesus bilang bukan 7 kali sehari, ya, orang yang sama, dosa yang sama engkau harus ampuni, tapi 70 kali 7 kali. Berarti berapa? Wow, berarti berapa saudara? 490 kali ya dalam sehari terhadap orang yang sama, dosa yang sama. Kalau setahun sih gampang Pak, ini sehari. Nah kalau kita kurangin jam tidur saudara, sehari itu saudara kurangin jam tidur, sisanya berapa menit? 980 menit. Kalau saudara bagi 490 kali, berarti tiap berapa menit kita harus mengampuni? Hah? Tiap 2 menit. Bayangin tiap 2 menit ada orang datang sama Yongki, digampar Yongki. Yongki bilang, Tuhan aku ampuni dia. Dia tunggu 2 menit, dia datang lagi. Iya. Yongki bilang, Tuhan aku ampuni dia. Udah agak lain kan, udah miring mulutnya saudara. 2 menit dia tunggu, datang lagi. Ya, Yongki bilang, Tuhan pasti udah miring ini. Ya kan? Udah beda. Sampai Petrus stres bilang, mana mungkin kekristenan itu susah banget.
Kekristenan bukan susah, mustahil dipraktekkan oleh orang yang pakai kekuatannya sendiri. Ini nggak mungkin Yesus memang bikin contoh yang ekstrim, dia mau tunjukin memang nggak mungkin sudah. Kita nggak mungkin praktekin. Tapi kita bisa praktekkan kalau kita mengerti perumpamaan yang dia beri. Next, maka dia kasih perumpamaan yang sangat powerful, saudara. Next, masih ingat perumpamaan seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada satu hamba utang dia berapa saudara? 10.000 talenta yang nggak bisa bayar lah. Tapi hamba ini bilang gini, Tuhan aku akan bayar, aku akan bayar. Jatuhlah belas kasihan raja ini kepada hambanya. Karena dia nggak mungkin bayar 10.000 talenta itu. Saudara ngerti ya? Maka dihapuslah utangnya, nggak usah bayar. Wih, orang ini sukacita sekali saudara. Dia keluar, lihat gambar yang di sebelah kanan. Dia keluar ketemu temennya yang cuman utang berapa? 100 dinar. Dia cekek. Dia bilang, bayar nggak lu? Bayar. Ya kan? Sorry, saya nggak punya uang. Tidak bisa. Kalau kamu nggak mau bayar, ku masukkan penjara sekarang ini juga. Mereka laporin sama raja itu. Raja itu bilang, minta ampun orang ini. Nggak tahu diuntung. Bocengli. Ya. Panggil orang tadi itu. Masukkan dia ke penjara. Serahkan dia ke algojo. Tuannya bilang begini, mau main hitung-hitungan. Oke, mari kita main hitung-hitungan. Ya, kamu tahu nggak berapa hutang kamu? 10.000 talenta. Ini orang saudara masih coba mau bayar. Nah sekarang saya mau tanya saudara, kenapa orang ini gagal mengampuni temannya yang cuman utang 100 dinar? Tahu kenapa dia gagal saudara? Karena dia gagal melihat utangnya begitu besar. Saudara ngerti? Utangnya besar. Dia gagal lihat itu saudara. Dia masih mau bayar, minta ampun ini orang. Aku akan bayar. Mana mungkin kamu bayar? Saudara, akhirnya dia diserahkan ke algojo. Zaman dulu saudara, kalau orang tidak mau bayar hutangnya, saudara, diadili dulu, masukin ke penjara, lalu algojo datang. Nah, sampai dia melunasi hutangnya. Nah, algojo itu kayak debt collector, saudara. Digebukin orang itu. Kamu punya apa aja? Enggak punya apa-apa. Akhirnya ngaku, punya apa? Rumah, sita rumahnya. Gebuk lagi, Pak punya apa? Aduh, aku punya ladang. Sita ladangnya. Dihitung. Kalau masih enggak cukup saudara, dianya dijual. Dijadikan budak seumur hidup untuk bayar hutang. Ngerti saudara? Itulah orang yang enggak mau bayar hutangnya saudara. Orang yang enggak mau ngampuni orang lain. Ya. Dia akan disiksa algojo. Makanya banyak orang yang kepahitan. Siksaan algojo, ngeri. Karena kepahitannya sakit yang aneh-aneh. Stroke, ya kan, jantungan. Ya, banyak penyakit. Atau dia masuk penjara, atau kena kanker. Ya memang gak semua kanker begitu. Tapi kanker umumnya karena kepahitan, saudara. Itu jadi siksaan. Saudara tahu orang ini minta ampun saudara. Utang temennya sama dia berapa? 100 dinar. Berapa itu 100 dinar saudara? Upah kerja 100 hari. Kalau satu hari taruhlah 200 ribu. 200 ribu kali 100 berapa saudara? 20 juta. Temennya cuma utang dia 20 juta. Saudara tahu utang dia sama raja berapa? 10.000 talenta. Tahu nggak 10.000 talenta itu berapa?
itu sama dengan 60 juta hari. Upah 60 juta hari. Wow, gede enggak? Dia mungkin enggak bayar itu? Enggak mungkin. Seandainya dia hidup kerja, mati, bangkit. Kerja, mati, bangkit. Kerja, mati, bangkit. Tahu nggak berapa tahun baru bisa lunas? 164.383 tahun kemudian baru bisa bayar. Dia nggak tahu utang dia begitu besar. Ya, dia nggak bisa bayar. Makanya dia gagal mengampuni temannya. Kalau saudara tahu betapa besar hutang saudara sama Tuhan. Gampang saudara mengampuni orang lain yang cuman utang berapa ratus dinar. Ada yang bilang amin? Makanya ini gak bisa dilakukan oleh orang yang gak sadar berapa besar utang dia sama sang raja. Nah yang terakhir saudara, yang kita mesti fokus adalah ya saudara, kita mesti ya tertanam di dalam rumah Tuhan dan membangun rumah Tuhan ya dengan semua karunia yang Tuhan percayakan. Nah, saya nggak ada waktu bahas ini, tapi intinya gini saudara, Tuhan mau punya rumah. Di akhir zaman ini dia lagi sibuk bangun rumah. Saudara lagi sibuk ngapain? Ya, saudara tertanam nggak di rumah Tuhan? Ya, seperti Ibrani bilang saudara, kita mesti ada di rumah Tuhan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan-perbuatan baik, saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan, saudara. Orang yang tinggalkan rumah Tuhan, maaf, dia akan kehilangan kasih mula-mula, saudara. Kasihnya akan jadi dingin. Orang yang saudara hidup ya hanya hari Minggu ibadah saja pulang, maaf. Saudara waktu Yesus datang gak ikutan saudara. Gak ikutan, benar. Saya mau ingetin saudara, di akhir zaman ini janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kamu. Ya, jangan. Nah itu ibadah itu bukan ibadah besar saudara. Tapi ada 3 kata saling di situ. Saling mendorong dalam kasih. Berarti itu komunitas, komsel. Ya, orang yang enggak ada di komsel, pental saudara, terpental. Orang yang enggak ada hidup dalam komunitas, habis saudaraku. Tidak akan bertahan di akhir zaman ini. Makanya kita jangan jadi Kristen yang enggak punya komunitas. Mari kita ada di rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan karena Tuhan lagi ya menyiapkan rumahnya. Ya, dan dia mau bangsa-bangsa saudara dimenangkan. Makanya misi kita enggak boleh berhenti saudara. Cari batu-batu baru supaya mereka bisa saudaraku masuk ke rumah Tuhan. Ya, kalau amanat agung belum selesai, Tuhan enggak akan kembali saudara. Ya, jadi ini kabar gembiranya saudara, akan ada tuaian besar akhir zaman ini saudara. Ya, nah mari kita siapkan diri kita saudara. Ya, saya baru pulang berapa waktu yang lalu ya, mengunjungi Masud, saudara tahu ya Masud, puji Tuhan saudara. Ya, mereka sudah mulai komsel di rumahnya. Ya, saudara udah berhasil mengutus utusan Injil, ya memenangkan orang-orang berbahasa Parsi, saudara. Ya, kami kunjungin ada 20 orang, ya sebagian masih orang Kedar. Puji Tuhan sekarang satu persatu saudaraku, mereka diselamatkan. Ya, excited sekali, saya baru dapat kabar ya mereka saudaraku, wah begitu semangat dan mereka mulai memenangkan jiwa. Ingat saudaraku, tuaian besar ya sudah di depan mata kita. Mari kita terus ya mau melakukan misi. Hati Tuhan adalah hati misi.
Jadi di akhir zaman kita selesaikan amanat agung, saudara. Amin. Nah, hari ini saudara, saya mau khusus mendoakan. Kalau ada di tengah-tengah kita, saudara berkata, Pak Edi, saya hidup penuh dengan tekanan. Saya hidup penuh dengan masalah. Di akhir zaman ini saya berat, Pak Edi. Ya, tapi saudara mau didoakan. Saya mau doakan saudara supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kayak businesswoman yang tadi. Dia waktu praktek dipenuhi Roh Kudus setiap hari, saudara. Dia bisa mengatasi penderitaannya. Berapa banyak hari ini, saudara? Saudara berkata, Pak Edi, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Atau ada saudara yang sudah pernah dulu mungkin didoakan saudara penuh Roh Kudus, tapi hari-hari ini saudara merasa sudah padam pengurapan Tuhan itu. Saudara mau dipenuhi lagi dengan Roh Kudus, saudara. Nah, maka kalau saudara mau didoakan, boleh saudara angkat tanganmu, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Siapa lagi? Ya, kita boleh, saudara yang mau didoakan, saudaraku, ya, bangkit berdiri dan saya mau doakan saudara. Boleh saudara maju ke depan. Ya, kita mau doakan saudara. Apapun masalah saudara, tekanan yang berat, ya, saudara hidup, Tuhan, aku perlu mendapat pertolongan dari Roh Kudus. Saudara mau didoakan, ya, mari maju ke depan. Siapa lagi, saudaraku? Boleh kita semua bangkit berdiri, saudara. Ya, siapa lagi? Nah, saya minta, ya, para pemimpin PKS, ya, pemimpin-pemimpin, mari kita maju ke depan. Kita mau doakan mereka, saudara. Haleluya. Saudara, Roh Kudus mau tolong saudara. Supaya saudara terus ditolong lewat doa-doa dalam roh. Saudara akan mendapat kekuatan baru. Tuhan gak mau, saudaraku, saudara menderita dan saudara kalah. Mari saudaraku, kita sebelum berdoa buat mereka, nah kita yang gak maju juga minta supaya urapan Tuhan menjamah kita, saudara. Ingat, kita nggak kuat tanpa Roh Kudus, saudara. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini sekali dan nanti kita mau sama-sama berdoa supaya Roh Kudus mengurapi kita. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, benar Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan kami Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka. Oh, jelikan mata yang buta, jadikanlah hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka.
Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi nyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini, saudara. Bolehkah saudara kita semua angkat tangan kita, saudara? Nah, ikuti saya berdoa. Katakan, Bapa di surga, hari ini aku serahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Penuhilah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Tolonglah aku Tuhan menghadapi penderitaan-penderitaan, khususnya di akhir zaman ini. Hari ini Tuhan, aku percaya Kau akan menolong aku. Kau akan berdoa di dalam aku. Melalui rohku, melalui keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti oleh bahasa manusia. Berikan kepadaku bahasa roh yang boleh berdoa langsung kepada Engkau. Aku terima Tuhan bahasa doa itu. Di dalam nama Yesus. Kirala baba bara 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 sikara bara 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 bara. Ya. Yes, terima saudara. Syakara la bala 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 sandara la bala bala. Yes, sikara la bala 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 bala. Yes, terima saudara. Terima. Kirala bakata karabaka sandara baka yes. Kirala bala 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 basanda. Oh rabahanta karala baka sikarala bala 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 yes. Kirala bala 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 bala. Yes. Roh Kudus ambil alih Tuhan. Ambil alih. Tolong kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Kirala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Sekarala bala 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 bala. Ya, terus biarkan dia mengurapi engkau terus. Biarkan Roh Kudus berdoa di dalam engkau dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat engkau mengerti dengan bahasa manusia. Kirala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Skiria bara 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 bara. Yes. Terus biarkan dia mengurapi engkau. Irala bala 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 bala. Skiriara bala 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 bala. Oh, riara bala 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 basande. Irala bala 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 basandara bala 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 bala. Yeah. Oh, raba 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 raba. Skiriara raba 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 raba. Yes. Dia sedang bersyafaat buat saudara. Roh Kudus bersyafaat. Kirala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Syandara bala bala. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan. Tolong kami menghadapi penderitaan kami Tuhan. Tuhan. Kirala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Yes. Biarkan dia terus mengalir. Biarkan air kehidupan itu mengalir, membersihkan kita, memurnikan kita. Kinala mala 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 masyandara la bala bala bala, era la bala 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 masyandara la bala bala. Biar dia bersyafaat buat kita. Kira la bala 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 masye. Oh, kira la bala 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 yes.
Yes Lord. Yes, terima kasih Tuhan. Oh, sandara laba 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 laba. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Sembuhkan kami Tuhan, menyembuhkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka. Oh, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi harapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan kami jalan keluar Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan terus menerus bertekun dalam doa Tuhan. Doa dalam roh. Kami mau bertekun dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau terus menerus Tuhan saling mengasihi sungguh-sungguh Tuhan. Dengan cara kami terus menerus mengampuni saudara kami yang berbuat salah kepada kami. Dan kami tidak mau berhenti Tuhan. Kami mau tertanam dalam rumah-Mu Tuhan. Dan membangun rumah-Mu. Kami mau Tuhan ikut serta dalam misi menjangkau suku-suku bangsa yang belum terjangkau. Supaya Engkau boleh datang kembali Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Saudara-saudara, sebentar kita akan kembali. Nah, kita mau berdoa buat persembahan yang kita udah siapkan. Ya, mari kalau saudara udah siapkan dari rumah, mari kita doakan sama-sama dulu sebelum kita nanti pulang bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebagai bagian penyembahan kami boleh Tuhan mempersembahkan sebagian harta kami Tuhan. Baik perpuluhan, persembahan kasih. Tuhan, kami juga Tuhan mau menyerahkan semua pemberian ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya ya berkat menyertai kami. Mari angkat tangan kita, saudara. Percayakah engkau berkat itu dari Tuhan? Terimalah hari ini berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Dia datang kembali. Di dalam nama Yesus terima berkat itu dan kita semua katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati saudara.